Why baby? 뭐가 문제야 baby? Hey, one. Anyone please? 제발 사랑 좀 줘요. Komunikasi organisasi. 네가 Komunikasi 날 menurut Kate Davis, communication is the process of passing information and understanding from one person to another. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dan pengertian dari suatu orang ke orang lain. Komunikasi dalam organisasi sangat penting karena dengan adanya komunikasi, maka seorang bisa berhubungan dengan orang lain dan saling bertukar pikiran yang bisa menambahkan wawasan seorang dalam bekerja ataupun menjalani kehidupan sehari-hari. Dari pendapat di atas, bisa disimpulkan bahwa di dalam komunikasi harus mencangkup 3 hal penting agar komunikasi tersebut berhasil dengan baik. 1. Harus ada si pembawa berita, atau bisa disebut komunikator atau sender. 2. Harus ada si penerima berita, atau bisa disebut komunikan atau receiver. 3. Berita atau informasi yang akan disampaikan. Syarat-syarat agar komunikasi yang dilakukan berhasil dengan baik: jelas, tepat, sasaran. Yang ke-1 yaitu jelas. Yang dimaksud dengan jelas yaitu dinyatakan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh si penerima berita. Yang kedua yaitu tepat. Yang dimaksud dengan tepat yaitu orang yang dituju untuk diberi berita atau informasi yang perlu disampaikan. Ketiga yaitu sasaran. Yang dimaksud dengan sasaran yaitu tujuan dalam memberikan informasi sesuai dengan yang diharapkan oleh si pengirim. Kita bisa lihat contoh gambar di samping. Apa yang terjadi bila komunikasi yang disampaikan kurang baik? Si penerima berita akan tertidur atau tidak mendengarkan saat berbicara dengan pembawa berita. Ini bisa disebabkan karena si pembawa berita dalam penyampaiannya kurang jelas atau membosankan, atau bisa juga informasi yang disampaikan kurang diharapkan oleh si penerima. Unsur-unsur komunikasi. Ada 7 unsur komunikasi, yaitu A. Komunikator. Komunikator adalah karyawan atau manajer yang memiliki ide, niat, informasi, dan tujuan untuk komunikasi. B. Pengkodean atau encoding. Pengkodean dilakukan untuk menerjemahkan ide komunikator menjadi sekumpulan simbol yang sistematis yang mengungkapkan makna informasi yang dikomunikasikan. Fungsi pengkodean ini adalah menciptakan suatu bentuk di mana setiap ide dan makna dapat diekspresikan sebagai sebuah pesan. C. Pesan atau message. Pesan adalah apa yang disampaikan setiap individu kepada orang lain, dan bentuknya sangat tergantung dari media yang digunakan. Untuk penyampaian pesan tersebut, kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Contohnya, keputusan untuk mengungkapkan suatu jenis evaluasi kerja alih-alih menggunakan jenis evaluasi kerja yang lain dapat menjadi sebuah pesan sebagai sekelompok orang. D. Media perantara atau medium. Media perantara merupakan media untuk menyampaikan pesan. Organisasi-organisasi dapat menyampaikan pesan informasi kepada seluruh anggota dengan berbagai cara, seperti komunikasi tatap muka, telepon, pertemuan, kelompok, dan memo. E. Penguraian penerimaan pesan atau decoding receiver. Penguraian adalah istilah teknis untuk setiap proses pemikiran dari penerima pesan. Oleh karena itu, berkaitan dengan bagaimana menginterpretasikan informasi yang disampaikan, penerima pesan menginterpretasikan pesan yang disampaikan berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya untuk dapat benar-benar memahami pesan tersebut. F. Umpan balik atau feedback. Komunikasi satu arah adalah proses yang tidak memungkinkan terjadinya umpan balik bagi komunikator dari penerima pesan. Hal ini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya distorsi antara pesan yang disampaikan dengan pesan yang diterima.
Komunikasi dua arah menyediakan umpan balik yang penting dari penerima pesan ke komunikator. Bagi para manajer, umpan balik komunikasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Dalam situasi tatap muka, kemungkinan terjadinya umpan balik langsung melalui pertukaran verbal seperti dalam bentuk perubahan ekspresi wajah ketika bertemu dengan berbeda pendapat atau kesalahpahaman. G. Suara derau atau noise. Suara derau dapat dilihat sebagai faktor-faktor yang menyimpangkan pesan yang disampaikan. Suara derau dapat dalam setiap elemen dalam komunikasi. Contohnya, seseorang manajer yang berada dalam situasi yang mendesak mungkin saja mengirimkan surat elektronik yang berisi kata-kata yang keras kepada bawahan-bawahannya, yang menimbulkan kemarahan para bawahannya. Bagaimana menyalurkan ide melalui komunikasi? Seperti yang kita ketahui, dalam komunikasi harus ada pengirim berita atau sender dan penerima berita atau receiver. Namun dalam prosesnya ada beberapa tahap untuk melakukan komunikasi, yaitu tahap pertama adalah ide atau gagasan dari sender. Tahap kedua adalah perumusan. Di sini ide sender disampaikan dalam kata-kata. Tahap ketiga adalah penyaluran atau transmitting, biasanya dalam bentuk tulisan, tertulis, mempergunakan simbol atau isyarat. Tahap keempat adalah penerimaan oleh si penerima berita. Tahap kelima, pengertian. Di sini kata-kata sender menjadi ide untuk receiver. Tahap terakhir, yaitu tahap keenam adalah tindakan. Misalnya perintah dilaksanakan. Misalnya seorang manajer atau sender memerintahkan kepada bawahannya receiver, maka bawahannya akan segera melaksanakan tugasnya sesuai apa yang diperintahkan, dan kemudian di situ timbul feedback laporan kepada sender. Hambatan-hambatan komunikasi. Ada banyak hambatan yang bisa ditemukan dalam komunikasi dan berakibat pada tidak efektifnya komunikasi. Robin meringkaskan hambatan komunikasi itu sebagai berikut. 1. Penyaringan atau filtering, yaitu komunikasi yang dimanipulasi oleh si pengirim sehingga nampak lebih bersifat menyenangkan si penerima. Banyak manajer yang melaporkan keadaan yang tidak sebenarnya atau menutupi kebenaran karena hanya ingin atasannya menjadi senang. Komunikasi semacam ini dapat berakibat buruk bagi organisasi karena ingin menjadikan informasinya dijadikan dasar keputusan. Maka keputusan yang kelak akan dihasilkan berkualitas rendah dan salah. Persepsi selektif, yaitu keadaan di mana penerima pesan di dalam proses komunikasi melihat dan mendengar atas dasar keperluan, motivasi, latar belakang pengalaman, dan ciri-ciri pribadi lainnya. Jadi, tidak sama dengan apa yang dilihat dan didengar oleh orang lain. Contohnya, seorang wanita yang keluar dari gedung bioskop dengan mata merah karena menangis, mungkin karena disebabkan oleh menonton film yang sedih. Sementara orang lain yang menafsirkan telah terjadi percocokan antara wanita dengan pasangannya. Contoh lainnya, dua orang laki-laki muda berjalan sambil berangkuran. Di Indonesia mungkin dianggap biasa, namun di luar negeri mungkin saja dianggap sebagai pasangan homoseksual. 3. Perasaan. Perasaan adalah bagaimana perasaan penerima pada saat dia menerima pesan komunikasi. Pesan yang sama yang diterima oleh seseorang di saat sedang marah akan berbeda penafsirannya jika ia menerima pesan itu pada saat keadaan normal. 4. Bahasa. Bahasa adalah kata-kata memiliki makna yang berbeda antara seseorang dengan orang lain. Contohnya adalah istilah bypass. Oleh pengendara mobil dihubungkan dengan jalan yang ditempuh, sementara di kalangan kedokteran berhubungan dengan suatu operasi jantung, dan di dalam mekanisme dan prosedur manajemen diartikan sebagai adanya pejabat lewati atau dikesampingkan. Menurut Tekso Hadiprojo dan Handoko mengklasifikasikan hambatan-hambatan komunikasi ke dalam 4 kategori, yaitu 1. Hambatan dalam pribadi. Contohnya persepsi selektif, perbedaan individu dalam keterampilan dan berkomunikasi. 2. Hambatan-hambatan antar pribadi. Contohnya iklim atau suasana dalam kelompok, kredibilitas sumber informasi, kepercayaan penerima, derajat kesamaan pengiriman dan penerima. 3. Hambatan organisasional. Contohnya status, hierarki organisasi, ukuran kelompok,
ruangan atau wilayah dalam organisasi. 4. Hambatan teknologi. Contohnya, bahasa dan pengertian, isyarat-isyarat nonverbal, efektivitas saluran. Dari semua hambatan tersebut harus disadari dan perlu diusahakan untuk menghindarinya agar seseorang dapat berkomunikasi dengan baik dan mendapatkan hasil komunikasi yang optimal. Klasifikasi komunikasi dalam organisasi. Klasifikasi dalam organisasi dapat kita bedakan menurut sifatnya, arah lawannya, juga karismanya. 1. Dari segi sifatnya adalah A. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi dengan pengucapan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. B. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan melalui tulisan seperti yang dilakukan dalam surat menyurat melalui pos, telegram, telegraf, fax, email, dan lain sebagainya. C. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal atau bahasa yaitu dengan ucapan kalimat, pesan lisan maupun tulisan dan gambar. D. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang disampaikan dengan gerakan tubuh. Jarak fisik antara pengirim dan penerima pesan bisa disebut dengan istilah kinesika. 2. Dari segi arahnya, terdiri dari A. Komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas adalah komunikasi yang mengalir pada individu dari hierarki kedudukan yang lebih rendah dalam struktur organisasi kepada mereka yang berada pada kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya, kontak saran, rapat-rapat kelompok, dan lain-lain. B. Komunikasi ke bawah. Jenis komunikasi ini mengarah ke bawah dari individu yang berada pada kedudukan lebih tinggi dalam hierarki organisasi kepada mereka yang berada pada kedudukan lebih rendah. Bentuk paling umum dari komunikasi ke bawah adalah instruksi kerja, memo resmi, pernyataan kebijakan perusahaan, prosedur, manual kerja, dan lain-lain. C. Komunikasi diagonal. Walaupun mungkin jenis ini adalah jenis komunikasi yang paling jarang digunakan dalam organisasi, komunikasi diagonal penting dalam situasi-situasi di mana para anggota tidak dapat berkomunikasi dengan efektif melalui jalur-jalur komunikasi yang konvensional. Contohnya, pengawas dalam organisasi besar. D. Komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang terjadi apabila pesan, berita, laporan, maupun informasi yang disampaikan oleh si komunikator kepada si komunikan bertujuan untuk menjalin hubungan baik dengan sesama karyawan maupun bertujuan untuk melakukan koordinasi dalam kerja. E. Komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah atau one-way traffic, komunikasi satu arah yang artinya komunikasi ini terjadi jika seseorang yang mengirim berita tidak bermaksud untuk menerima umpan balik atau respon dari orang yang menerima secara langsung. Jadi, hanya bermaksud memberikan informasi atau menyampaikan perintah dari atasan untuk dikerjakan karyawan. F. Komunikasi dua arah atau two-way traffic, komunikasi yang terjadi di antara seseorang dengan orang lain di mana kedua orang tersebut sama-sama aktif dalam memberikan tanggapan. Jadi, baik komunikator maupun komunikan sama-sama aktif dalam berkomunikasi. Two-way traffic ini bisa dilakukan di antara sesama teman atau sesama karyawan yang berada dalam tingkatan struktur organisasi yang sama. 3. Menurut lawannya, terdiri dari A. Komunikasi satu lawan satu. Komunikasi satu lawan satu adalah berbicara dengan lawan berbicara yang sama banyaknya. Contoh, berbicara melalui telepon dan lain-lain. B. Komunikasi satu lawan banyak atau kelompok. Komunikasi satu lawan banyak adalah berbicara antara satu orang dengan suatu kelompok. Contohnya, interogasi maling dengan kelompok Hansip atau meeting dalam kantor. C. Kelompok lawan kelompok. Kelompok lawan kelompok adalah berbicara antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Contohnya, debat partai politik. 4. Menurut karismanya, terdiri dari A. Komunikasi formal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang dilakukan antar sesama anggota organisasi disesuaikan dengan urutan atau tingkat dalam struktur organisasi. Bila komunikasi formal disampaikan dari atasan ke bawahan, komunikasi ini biasanya digunakan untuk menyampaikan perintah.
Akan tetapi, jika komunikasi dilakukan dari bawahan ke atasan, maka komunikasi ini biasanya digunakan untuk menyampaikan laporan. B. Komunikasi informal. Komunikasi informal yang terjadi karena adanya komunikasi antara sesama karyawan dalam suatu organisasi. Komunikasi informal biasanya disebarluaskan melalui desas-desus atau kabar angin dari mulut ke mulut dari satu orang ke orang lain dalam suatu organisasi, di mana kebenarannya tidak bisa dijamin karena kadang-kadang bertentangan dengan perusahaan.